Stres atau depresi yang dialami oleh seseorang pada jangka waktu yang lama selain berakibat pada mental psikologis juga ternyata dapat berakibat pada kesehatan orang itu sendiri. Berbagai macam penyakit dan juga efek-efek yang tidak menyenangkan akan dialami oleh kita. Bagaimana hal ini dapat terjadi? Pada video ini kita akan membahasnya dari sisi kajian ilmiah, kenapa stres dapat berakibat menjadi penyebab dari timbulnya diabetes, serta penyebab pada kulit seperti jerawat dan keriput. Yang pertama, kita akan membahas kajian ilmiah kenapa stres atau depresi sebagai penyebab munculnya penyakit diabetes. Stres dapat terjadi karena tekanan lingkungan, pekerjaan, atau mungkin kondisi di keluarga. Stres atau depresi yang terjadi akan mempengaruhi metabolisme di dalam tubuh kita. Pada saat kita stres, tubuh mengeluarkan hormon kortisol dan hormon epinefrin atau yang disebut juga dengan hormon adrenalin untuk menghadapi stres. Hormon epinefrin atau hormon adrenalin berfungsi melepaskan glukosa di dalam darah untuk menyediakan energi bagi otak. Semakin banyak hormon epinefrin yang diproduksi, maka glukosa yang dilepaskan di dalam pembuluh darah akan semakin banyak. Adapun pelepasan hormon kortisol akan menghambat produksi hormon insulin. Sebagaimana kita tahu, hormon insulin berfungsi untuk membawa glukosa dari pembuluh darah kepada jaringan-jaringan tubuh yang membutuhkan. Semakin berat stres yang dialami, maka penumpukan glukosa di dalam darah akan semakin tinggi. Hal ini disebabkan pelepasan glukosa yang terus-menerus oleh hormon epinefrin, sementara insulin yang bertugas untuk membawa glukosa ke jaringan tubuh dihambat produksinya oleh hormon kortisol. Apabila kondisi stres tidak ditangani dan berlangsung lama, maka fungsi organ pankreas juga akan terganggu, di mana organ pankreas ini berfungsi untuk menghasilkan hormon insulin. Nah, pada saat stres, produksi hormon insulin dihambat oleh hormon kortisol sehingga fungsi pankreas akan sangat terganggu. Hal inilah yang memicu terjadinya diabetes, yaitu kadar glukosa di dalam darah yang tinggi. Sekarang sudah jelas ya bagaimana hubungan stres dengan peningkatan resiko diabetes. Yang kedua adalah efek stres atau depresi pada kulit, di mana efeknya dapat menyebabkan timbulnya jerawat serta mempercepat terjadinya kerutan dan penuaan pada wanita. Saat stres, terjadi respon kimia yang menyebabkan kulit menjadi sensitif dan reaktif. Hal ini dikarenakan tubuh memproduksi lebih banyak hormon kortisol dan hormon lain yang menyebabkan kelenjar sebum memproduksi lebih banyak minyak.
Produksi minyak yang berlebih akan menyebabkan timbulnya masalah jerawat pada kulit wajah. Selain itu, produksi hormon kortisol juga mengurangi produksi asam hyaluronik yang merupakan pelembab alami pada kulit, sehingga sering juga muncul kekeringan pada kulit. Masalah lain yang ditimbulkan oleh tingginya hormon kortisol yaitu dapat mengakibatkan rusaknya kolagen dan elastin. Kolagen dan elastin adalah protein yang membuat kulit tetap halus, sehingga stres dapat memicu penambahan kerutan pada kulit wajah. Berikut adalah 7 tips mengatasi stres atau depresi yang dapat kita terapkan. Tips yang pertama adalah tetap berpikir positif, yaitu dengan mensyukuri apa yang sudah kita miliki. Jangan melulu kita menyesali apa yang hilang dari kita atau apa yang tidak bisa kita raih. Tips yang kedua adalah lakukan meditasi untuk relaksasi. Bagi kita umat muslim wajib untuk melakukan sholat secara khusyuk dan baca Al-Quran, karena di dalam sholat dan Al-Quran ada penyembuh bagi penyakit hati. Tips yang ketiga adalah melakukan olahraga secara rutin. Olahraga dapat dilakukan 30 menit dalam sehari, minimal adalah 2 kali seminggu. Pada saat kita berolahraga akan dilepaskan hormon endorfin yang berfungsi untuk meredakan stres yang kita alami. Tips yang keempat adalah makan makanan yang bergizi. Makanan yang bergizi akan menyediakan cukup zat-zat gizi untuk memenuhi kebutuhan tubuh kita. Pada video sebelumnya sudah saya bahas bagaimana yogurt secara ilmiah dapat meredakan stres. Tips yang kelima adalah atur waktu dengan baik. Pada saat kita mempunyai setumpuk pekerjaan, kita harus mengatur waktu dengan baik agar dapat menyelesaikannya secara efisien dan efektif. Tips yang keenam adalah luangkan waktu untuk melakukan hobi. Hobi adalah merupakan suatu bentuk relaksasi. Apabila kita mempunyai hobi suka membaca, maka kita harus meluangkan waktu untuk dapat menyelesaikan buku, minimal 1 buku dalam seminggu. Atau kita mempunyai hobi yang lainnya, maka lakukanlah hobi itu dengan gembira. Tips yang ketujuh adalah tidur yang cukup dan nyenyak. Tidur yang disarankan adalah 8 jam dalam sehari. Demikian tadi bahasan tentang stres atau depresi menurut kajian ilmiah pada tubuh kita serta tips untuk mengatasinya. Semoga bermanfaat.